A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari ilmu yang kita peroleh hari ini. Alahani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini semester 1 ya? Iya, Pak. Oke. Sesuai dengan edaran pimpinan, ya harusnya untuk semester 1 dan semester 3 diperkenankan untuk melakukan blended learning secara offline dan online. Ya, tapi karena ada sesuatu hal, ya mungkin saya bisa melakukan blended learning ini setelah tanggal 22 September. Okay. Setelah tanggal 22 September. Jadi sampai detik ini saya belum bisa melakukannya secara offline atau blended learning lah sekalian, kan gitu. Hanya saja saya mempersilahkan kalian untuk mempersiapkan diri, karena kemarin itu ada informasi untuk yang mengikuti kuliah secara offline setidaknya dia sudah melakukan vaksinasi. Jadi kalian yang belum, silahkan untuk segera melakukan vaksinasi. Semoga bisa dilakukan. Nanti kalau sudah vaksinasi ya semoga kalian bisa mengikuti kuliah secara offline. Gitu ya. Sudah pada vaksin belum ini? Ada yang belum, Pak? Ada yang belum. Ya silakan vaksinasi. Vaksinasi tidak harus di tempatnya sendiri kok, bisa di luar kabupaten atau di mana bisa. Karena ini secara nasional. Ya, yang penting bawa KTP, nah gitu. Jadi nanti bisa KTP itu kan nomor NIK-nya itu akan diinput. Nah, kalau sudah dia akan kelacak sudah melakukan vaksin. Kalau belum ya belum, kan begitu. Nah begitu. Jadi syaratnya seperti itu. Jadi mulai pertemuan ini hingga tanggal 22 ya, tanggal 22 Februari hari apa itu. Insya Allah kita akan melaksanakan secara online terus. Jadi berarti 3 pertemuan insya Allah kita akan lakukan secara online terus. Tanggal 7, 14, 21. Tanggal 7 kan sekarang ini. Akan kita lakukan secara online terus. Setelah itu baru nanti saya akan pikirkan ulang terkait dengan teknis pelaksanaan blended learning-nya itu nanti. Oke, bisa dipahami ya? Iya. Oke. Nah, ini nampaknya masih banyak yang di rumah ini. Dari background yang ada ini. Ada dosen yang sudah mengajarkan secara offline? belum. Oh, belum ada. Masih secara online semua ya? Ya. Oke. Yang penting dipersiapkan saja itunya. Oke. Nah, terkait dengan mata kuliah metodologi studi fikih, ya, ini saya akan mengenalkan orientasi dari mata kuliah ini. Ya, mata kuliah ini tidak hanya sekedar belajar fikih. Ya, jadi bagi kalian yang memang pernah belajar fikih, insya Allah dia sudah punya bekal. Namun bagi yang belum, saya nggak tahu ya apakah di prodi AFI ini ada mata kuliah fikih tersendiri atau tidak, saya belum tahu persisnya. Yang jelas saya di sini diamanai untuk mendampingi kalian belajar ilmu metodologi studi fikih. Kenapa Pak ini kok metodologi studi fikih kok tidak fikih saja Pak? Jadi begini, asumsi dasarnya kalau fikih itu produk yang sudah jadi, tinggal kita mengikuti aturan yang ada di situ. Misalkan kalau kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, ya, rukun wudu mesti ada 6, begitu.
mulai dari niat sampai apa itu jenenge berdoa kan begitu. Apa tartib. Nah, sampai tartib kan begitu. Nah, pasti itu. Tetapi ketika kita belajar metodologi studi fikih, ini bukan belajar yang sudah jadi, tetapi kita diajari masak. Nah, cara orang itu diajari masak. Ya, diajari masak. Piye kok iso hukume kok iso dadi kaya ngono kuwi, iku piye carane? Nah, gitu. Ya. Nah, nek istilah Arabnya, istilah Arab dan lampau, nah, itu namanya usulul fiqih. Nah, usul fikih. Jadi bagi kalian yang sudah pernah belajar usul fikih, insya Allah lebih mudah. Ya, bisa belajar usul fikih. Ada yang sudah pernah belajar usul fikih di sini? Ya, paling tidak sudah pernah belajar ya tentang usul fikih itu. Oke, nggak apa-apa. Saya mulai share screen aja lah ya. RPS-nya sudah dibaca apa belum? Belum, Pak. Tapi udah di-download. Oke. Sudah mulai kelihatan layar jendela saya? Sudah. Oke. Oke, saya lanjutkan. Saya tidak melakukannya full screen. Ya. Nah, metodologi studi fikih ini kita akan berpijak yang pertama kali itu menggunakan usul fikih. Karena memang teori usul fikih ini adalah teori yang paling awal dirumuskan oleh ulama fikih untuk apa ibaratnya memasak nggodok hukum fikih itu sendiri. Jadi kenapa Imam Syafi'i kemudian punya fikih semacam ini, qaul qadim dan qaul jadid? Ini karena ada usul fikihnya Imam Syafi'i. Apakah setiap imam mujtahid itu punya usul fikih, Pak? Punya. Dan beda-beda caranya. Kalau Imam Syafi'i kan biasanya dia akan mengedepankan apa itu? Quran, hadis, ijma', qiyas. Sementara yang lain itu ada yang ditambah urf, ada ihsan. Terus ada amalu ahlu Madinah. Nah, tetapi di madhab Imam Syafi'i ini hanya menggunakan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sekalipun derivasinya itu banyak sekali. Derivasi itu turunan-turunannya, ya, turunannya banyak sekali, ya. Nah, itu yang paling awal akan kita kaji. Nah, berarti prosesnya itu gimana, Pak? Maksudnya begini. Kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, itu ketika orang sedang sujud, itu kan hidungnya nggak boleh tertutup, ya. Aturan mainnya begitu, sholat fikihnya begitu. Lah, dalam konteks kekinian di mana kita saat ini hidup di masa pandemi, terus di samping itu anjuran pemerintah untuk selalu menggunakan masker, di mana masker itu harus tetap digunakan sampai waktu sholat, ya. Dalam keadaan apapun kita harus tetap menggunakan masker. Nah, masker itu kan pasti menutup hidung. Bagaimana kita sujud ini? Apakah masker itu menjadi mani'us sujud, penghalang dalam sujud, ataukah itu kemudian menjadi rukhsah? Nah, ini perlu kita kaji ulang. Apakah memang fikihnya itu bersifat final ataukah itu bersifat istihadi? Nah, ini. Jadi saya menyebutnya fikih itu produk, ya. Tadi kan saya sudah mengatakan seperti itu. Fikih itu produk. Dan ketika hasil produk itu bukan sebagai yang final. Karena apa? Produknya itu produk masa lampau. Tapi apakah kemudian produk itu dibawa ke masa sekarang itu apakah masih relevan atau tidak? Nah, ini menjadi PR kita. Terkadang ada yang masih relevan, terkadang ada yang perlu dilakukan istihad ulang.
inilah gunanya kita belajar usulul fikih. Jadi kita tidak hanya menjadi penikmat, tidak hanya menjadi penikmat. Dalam arti kita hanya belajar fikih yang sudah jadi, sudah final, dan kemudian kita tahu tata cara bagaimana ulama madhab tadi, ya, imam madhab tadi itu merumuskan hukum fikihnya seperti ini. Oh, ini ada aturan mainnya seperti ini. Tidak hanya itu, tetapi kita diminta atau dituntut untuk menjadi mujtahid pemula. Mujtahid pemula. Nah, disinilah kita akan melihat banyaknya ormas-ormas masyarakat yang di situ sudah menunjukkan adanya istihad-istihad secara jama'i atau istihad kolektif. Misalkan kayak Bahsul Masail di NU, ada Dewan Hizbah, ya, ada Majelis Tarjih. Nah, kalau di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjih, kalau di Persis ada Dewan Hizbah, di NU itu ada Majelis Bahsul Masail. Nah, di situ di grup itu biasanya dia menyampaikan paling tidak mendiskusikan problem-problem baru yang dialami oleh umat saat ini. Nah, itu. Jadi kita setidaknya mulai belajar di situ. Nah, apa saja Pak materi-materi yang akan kita peroleh selama ini? Sebenarnya materinya banyak sekali. Ya, materinya banyak sekali. Tidak cukup hanya sekitar 8 atau 9 materi itu yang saya sampaikan. Karena dalam proses perumusan fikih itu banyak sekali prosesnya. Nah, yang pertama tadi kita akan berpijak pada usulul fikih. Ya. Yang kedua kita akan berpijak pada fakta historis, sejarahnya. Sejarah kok piye? Kok kemudian ono aturan misalkan Imam Asy-Syafi'i itu memiliki teori tentang masa haid dan masa nifasnya seorang perempuan. Iki ning gone Al-Qur'ane ora ono, ning hadise ora ono. Tapi kok itu sudah menjadi rumusan. Itu bagaimana caranya? Sejarah iki piye? Nah, kan begitu. Nah, pasti Anda kan melacak, oh ternyata Imam Syafi'i itu sudah melakukan analisis empiris, di mana Imam Syafi'i itu mensurvei para perempuan di daerahnya untuk ditanya kira-kira masa haid Anda berapa. Nah, hasil riset Imam Syafi'i dari observasinya tadi itulah yang kemudian disimpulkan sebagai rata-rata masa haid. Kan begitu. Jadi nek diluru ning gone tek Al-Qur'an ya ora bakal ketemu kuwi. Tek hadisnya ya ora bakal ketemu. Tetapi Imam Syafi'i melakukan survei. Maka kemudian dijadikan sebagai pijakan fikihnya Imam Syafi'i. Belum lagi komparatif. Ya. Komparatif. Imam Syafi'i masa haidnya itu rata-rata seantara 6 sampai 7 hari. Bagaimana dengan Imam Hanafi? Bagaimana dengan Imam Maliki? Kan begitu. Nah, ini nanti kita akan pelajari di sana. Dari konteks sosiologis juga. Konteks sosiologis itu juga akan mempengaruhi bagaimana fikih itu berjalan. Misalkan begini. Kenapa kemudian Sayyidina Umar itu tidak lagi memberikan zakat kepada mu'alaf? Padahal di dalam Al-Qur'an jelas innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya hingga wa mu'allafatu qulubuhum. Kan begitu. Jadi di situ ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Akan tetapi konteks sosiologi sudah berubah, di mana orang-orang Arab saat itu yang baru masuk Islam itu sudah menjadi militan dia. Dia sudah kaya-kaya itu mereka. Ya, jadi keislamannya sudah kuat saat itu. Tidak dikhawatirkan lagi untuk pindah madhab atau pindah agama, tidak lagi murtad. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk beristihad. Dia langsung kemudian menyatakan
Mu'allaf tidak lagi berhak menerima zakat. Wah, ini kalau nek sing ngomongnya memahami literal pasti Umar bin Khattab ini sudah menyalahi aturan agama ini. Tapi kudunya dilihat dulu konteks sosiologisnya bagaimana. Ternyata orang-orang mu'allaf era awal itu mereka itu masuk Islamnya itu belum kuat, belum militan. Dia hanya mengambil apa itu jenis titik aman agar tidak diperangi oleh umat Islam. Menurut mereka seperti itu. Ya, pokoknya titik amannya, jelas saya masuk Islam biar aman daripada saya harus kena jizyah. Kan begitu. Nah, ternyata ketika pada masa Umar mereka itu baru menyadari ternyata Islam seperti ini. Akhirnya dia benar-benar sepenuh hati masuk Islam. Dia sudah menjadi militan, kuat dia. Apalagi faktanya dia banyak yang kaya. Faktanya banyak yang kaya. Nah ini yang kemudian diubah oleh Sayyidina Umar. Bahkan dalam penulisan Al-Quran pun sampai penulisan hadis termasuk. Bahkan yang lebih problematik dalam penulisan hadis. Kalau penulisan Al-Quran tidak terlalu problematik. Kalau penulisan Al-Quran kan memang sudah sejak awal ditulis oleh para sahabat di bawah pimpinan Zaid, kan begitu. Hanya saja problematiknya adalah ketika mushaf itu bertebaran di mana-mana banyak versi yang kemudian dibakukan dalam mushaf Hafsah. Nah, pada masa Umar itu mushaf Hafsah, belum ada mushaf Utsmani saat itu. Nah, belum ada mushaf Utsmani. Lah, yang problematis dalam penulisan hadis, Nabi jelas-jelas mengatakan la taktubu anni illa ayatil Quran. Wa may yaktum falyamhuhu. Jadi sapa sing nulis hapuslah, kan begitu. Tapi oleh Umar, loh ini kalau tidak ditulis, banyak para sahabat yang berguguran. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasul? Itba'u Rasul ini bagaimana ini prosesnya? Walau diusulkan ke Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah Amirul Mukminin, kan begitu. Tapi Abu Bakar tidak bisa memberikan keputusan tegas saat itu. Nah, ini Umar sudah gampangannya sudah berani untuk melakukan menulayani nas atau teks. Teksnya kayak melakukan. Nah, jadi usaha Umar itu belum berhasil sampai pada masa Umar sendiri. Umar menjadi Amirul Mukminin atau khalifahnya itu. Nah, itu baru mulai digalakkan. Karena waktunya sebentar, ya dia kan hanya memimpin sekitar 5 tahunan ya Umar itu. Ya, Umar sekitar 5 tahunan dia itu memimpin umat Islam sebelum dia terbunuh itu. Nah, fokus pertama kali Al-Quran terlebih dahulu untuk menuliskan itu. Jadi hadis itu baru belakangan. Nah, di sini akhirnya ya karena jasanya Umar itu dia melawan hegemoni teks ya. Akhirnya kita bisa mengenal hadis. Kalau tidak ada hasil ijtihadnya Umar, mungkin kita tidak akan mengenal hadis. Oh, ini Umar melakukan seperti itu. Teksnya cetol. Tetapi oleh Umar dilakukan gebrakan semacam itu. Nah, ini kita membahas konteks sosiologis masyarakat saat itu. Belum lagi yang lain, nanti contohnya beda-beda lah, banyak sekali ya. Belum lagi aspek antropologi, psikologis, hermeneutis, gender, sampai maqasid syariah. Ya, maqasid syariah itu ya apa ya? Jadi kalau kita berbicara maqasid syariah itu kan kita bertolak dari asumsi dasar apa itu? Agama itu prinsipnya itu ngatur piye apike. Ngatur piye apike. Jadi tidak melulu pada persoalan teke ono ta ora itu tidak. Gitu. Nah, kayak yang dilakukan para wali songo ketika berdakwah menggunakan gamelan, itu kan banyak orang yang kemudian bisa menerima. Sekalipun saat ini masih ada orang yang menolak gamelan. Ada orang yang menolak wayangan. Nah, karena apa? Dia lepas dari kesejarahan. Sejarah awal adanya gamelan, adanya barongan, adanya apa? Itu untuk apa?
Nanti silakan ada belajar. Jadi tidak hanya sebagai sebuah kesenian, pertunjukan kesenian itu tidak, tapi ada maksud tertentu yang ingin disampaikan. Nah, ini sudah menjadi istihadnya Sunan Kalijaga. Nah, sejak awal sudah seperti itu. Jadi kita butuh. Jadi bukan berarti barongan itu haram gara-gara begini, bukan. Kita harus tahu dulu konteksnya itu seperti apa sejak awal. Nah, ini yang perlu kita kembalikan. Jadi cara berdakwah itu tidak melulu diceramai. Nah, diceramai terus ya memang syariatnya kayak ngono kuwi, syariat fikih kayak ngono kuwi. Ya, tetapi piye apike ben mereka bisa melakukan mengajak pada kebaikan, ya kita harus menggunakan cara-cara lain. Misalkan kalian kenal Gus Miftah enggak? Iya, Pak. Nah, kenal, Pak. Nah, itu kan beliau ceramah kepada para PSK. Kan begitu. Kalau tidak melalui tangan dinginnya Gus Miftah, bagaimana mereka bisa mengenal agamanya? Apakah mereka harus terus terjun di dunia hitam yang semacam itu? Ya kan tidak. Sebelum Gus Miftah sudah ada sudah ada, misalkan kayak Pak Nur Syam itu sampai jadi buku itu, malah bukunya dikasih judul Agama Pelacur. Wah, itu nek cara syariat, salah mesti disalah-salahkan. Sampai mboking PSK njero kamar berdua. Nah, ini nek ketemu kiai-kiai sing saklek, yo bisa disalah-salahkan itu bagian dari maksiat begini begitu dan seterusnya. Tapi ada tujuan lain yang hendak dicapai. Nah, sampai akhirnya Pak Nur Syam itu bisa menyadarkan satu mucikari beserta anak buahnya. Sampai seperti itu. Bahkan dulu ketika saya masih di Jogja itu sempat gampangannya kekancan dengan para waria di LSM Kebaya, saklore Sarkem ngono kuwi. Itu sempat saya berdiskusi dengan mereka. Jadi dia itu sempat curhat begini. Saya itu sebenarnya itu pengen belajar ilmu agama, Mas. Tetapi banyak orang yang kemudian tidak mau menerima kami karena kami sudah dianggap kotor. Nah, bagaimana saya harus belajar ilmu agama sementara mereka sudah antipati kepada kita, kan gitu. Jadi saya membutuhkan orang-orang yang gampangannya terbuka untuk kami. Kami butuh untuk belajar agama ini. Ya, saya menyadari perbuatan saya ini salah, tapi saya pengen kembali ini loh yang tidak diberi jalan oleh para kiai-kiai yang rodok saklek, Mas. Oh gitu. Jadi dia sampai curhat seperti itu. Nah disinilah penting. Hanya saja ketika saya harus terjun ke situ, itu banyak orang yang memang dulu saya sempat banyak orang yang protes. Oke, kok malah kenalan karo siapa kuwi? Waria-waria. Saya sempat ngobrol banyak, itu banyak pengalaman psikis mereka. Mereka kemudian memutuskan menjadi waria karena ada kekecewaan yang lain, kecewaan yang mengawalinya. Bahkan ada yang kecewa gara-gara dia mondok. Kan ngeri nih, gara-gara mondok. Soalnya neng gue pondok seringnya dihukum karo ustadz. Saya tidak pernah dikasih solusi. Pokoknya anggar dia melakukan pelanggaran, gebukine nganggo menjalin. Apa itu jenenge sulak ya, ngerti sulak ya? Sulak sing nganggo ana jaline iku lho. Wah, itu biasanya dienggo gebuk. Wah, akhirnya saya nggak pernah dikasih solusi, tapi saya selalu diberi hukuman terus. Akhirnya saya mencoba untuk keluar dan akhirnya saya bertemu dengan kawan-kawan yang di waria ini, saya justru malah mendapatkan solusi di sini. Wah, seperti itu. Itu pengalaman mereka. Nah, ini perlu kita dekati secara persuasif. Secara persuasif ya. Jadi cara dakwah ya bilhal. Ora gur diceramai terus enggak. Nah, di sini. Nah, disinilah cara kita untuk belajar fikih yang sesungguhnya itu. Jadi tidak hanya belajar fikih yang sudah jadi. Kalau hanya belajar fikih yang sudah jadi, kita taunya halal haram boleh dan tidak. Nah, tapi kalau kita sudah
belajar yang lebih dalam, bahkan kita sudah tahu konteks sejarahnya, konteks sosiologisnya, maka kita akan tahu mana yang benar-benar menjadi goal dari fikih itu sendiri. Jadi substansial yang menjadi substansi dari fikih itu mana? Begitu. Jadi bukan memperdebatkan sholat sing bener iku sing sikile mingkop ora sing mekar, atau sing sholat sing mekar sing sikile mingkop, bukan itu yang kita perdebatkan. Ya, tapi ada aturan mainnya. Nah ini yang akan kita pelajari dalam mata kuliah metodologi studi fikih. Nah, begitulah kira-kira. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Maaf Pak, Ya. di sini di grup ada yang belum di ACC masuk Pak. Oh iya. Mohon maaf. Oke, saya stop sharing dulu ya. Ya Biar Pak. saya bisa ACC. Ya, maaf Pak. Oke, ya repotnya kalau telat dan ketika saya sudah fokus berbicara kan lupa kalau ada yang mau masuk. Ya Pak. Mau motong nggak enak kok Pak. Oke, tapi ini sudah saya rekam kok. Jadi nanti yang telat bisa nyimak rekamannya nanti. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi pada prinsipnya belajar metodologi studi fikih itu kita memang belajar cara ngolah, ngolah, bukan hanya belajar makan, itu tidak. Kalau kita belajar fikih, kita hanya sebagai konsumen dari produk yang sudah jadi, kita tinggal makannya, kan begitu. Seperti itulah. Nah, jadi saya harapkan dengan belajar ini kalian bisa lebih terbuka, dalam menyikapi fikih. Jadi nanti rujukan dasarnya apa Pak? Banyak sekali. Jadi misalkan saya akan berbicara terkait dengan komparasi, fikih komparatif. Ya kita akan belajar menggunakan kitab Madzhabul Arba'ah, atau paling tidak kita belajar dari kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid. Jadi di situ dia menggunakan model komparasi di situ. Nah seperti itulah itu yang dilakukan oleh Ibnu Rushd. Oh, ini baru udah masuk lagi. Nah, itu mata kuliah metodologi studi. Oke. Pokoknya RPS-nya di-download aja di Virtual Classroom. Ya. Jadi nanti di sini saya tinggal ngomong aja. Nah, selanjutnya terkait dengan teknis perkuliahan, ya. Untuk perkuliahan online awal-awal ini ya, jadi tadi saya sudah menyatakan saya baru bisa melakukan blended learning setelah tanggal 22 September. Setelah tanggal 22 September. Jadi nanti pertemuan kedua dan ketiga ya insya Allah kita akan menggunakan online. Tapi tidak menggunakan model virtual class semacam ini. Nanti saya akan menggunakan model asinkronus. Ya, asinkronus dalam arti saya akan menyampaikan materi via YouTube, ya via YouTube. Nanti kalian menyimaknya, ya materinya tidak hanya dari YouTube. Jadi nanti saya akan kasih sumber-sumber bacaan, ya yang paling tidak saya akan jelaskan menggunakan platform YouTube tadi. Silakan Anda simak. Nah tugasnya apa Pak? Saya tidak menggunakan model presentasi. Jadi apabila dosen-dosen lain menggunakan presentasi, untuk kelas model online nampaknya menurut saya tidak efektif untuk menggunakan model presentasi. Nah, beda kalau kelasnya offline. Tapi karena ini mungkin masa transisi, sekalipun nanti blended learning, ada yang offline, ada yang online, tetap saya tidak akan melaksanakan model presentasi. Mungkin saya akan menggunakan metode presentasi semester yang akan datang lagi, tidak semester ini.
Nah, karena semester ini kita masih modelnya campur-campur ya nanti untuk menyampaikan materi. Jadi nanti modelnya tugas mingguan. Tugas mingguan itu setiap kali saya menyampaikan materi, ya, saya akan memberikan tugas pada kalian untuk memberikan refleksi terkait materi yang saya berikan. Apa itu Pak refleksi Pak? Jadi Anda memberikan komentar terhadap materi saya. Anda boleh setuju, boleh tidak terhadap apa yang sudah saya sampaikan selama dalam pertemuan itulah. Nah, terus bagaimana Pak saya harus menyampaikan pendapat saya? Bolehkah saya mengutip pandangan orang lain? Boleh. Kalau Anda tidak sertakan kutipan berarti saya anggap itu adalah pandangan Anda sendiri. Tapi kalau Anda memberikan kutipan berarti Anda harus mengikuti tata cara tulisan ilmiah. Neng ngutip itu piye? Kudunya dikasih footnote neng ngutip, ya. Harus dikasih footnote. Gitu, orang angger teko Wikipedia atau Blogspot itu tidak. Tapi harus ada dasar. Misalkan, oh dalam kitab I'an atau Thalibin disebutkan begini begitu, kan begitu. Nah ini pandangan saya untuk terkait dengan itu. Ya nggak apa-apa. Yang jelas harus ada reasoning atau alasan. Kenapa Anda harus menerima pandangan saya atau kenapa Anda harus menolak pandangan saya? Lah disinilah kalian diajak untuk mulai berpikir kritis. Ya, ini di situ aja. Nah, pokoknya itu tugasnya mingguan. Jadi setiap kali pertemuan ada. Nah, seperti itu. Nanti konsepnya seperti itu terus. Dalam perkuliahan blended learning pun demikian. Nanti saya akan menyampaikan materi yang mengikutinya secara online juga mengikuti materi itu. Nanti tugasnya meresum. Jadi nanti modelnya kayak bandungan. Jadi saya menjelaskan seperti ini. Nanti Anda memberikan respon. Jadi saya tidak tidak mensilahkan kalian untuk presentasi, tidak. Jadi seperti itu. Nah, tapi dibuka tanya jawab nggak Pak? Ya pastinya tentu ada tanya jawab. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Nah, tetap ada. Nah, jadi disitulah forum diskusi. Nah, tanya jawab di situ. Tapi tugasnya tetap tugas individu secara mingguan. Nah, terus teknisnya gimana Pak pengumpulannya? Pengumpulannya saya biasanya memberi waktu kepada mahasiswa selama 24 jam terhitung sejak mulai kuliah. Jadi misalkan kuliah kita itu tadi mulai jam 9:30, ya berarti pengumpulan batas akhirnya itu sampai jam 9:30 pada hari berikutnya. Kalau ini hari Selasa berarti hari Rabu. Nah, jadi 24 jam. Longgar ya, suwi pokoknya. Nah, di situ pengumpulan seperti itu. Oke, teknis penilaian dalam semester ini. Jadi teknis penilaian ini yang pertama itu terkait dengan UTS. Nah, UTS. Namun karena saya memberlakukan tugas mingguan, ya saake mahasiswa lah mosok ngono tugas mingguan kok jeneng UTS. Maka untuk nilai UTS saya ambilkan dari nilai mingguan tadi. Nah, saya mengambil dari nilai mingguan tadi. Jadi semakin Anda komplit nilainya, maka ya nilainya semakin tinggi pula. Ya, semakin tinggi pula. Oke. Oh ya, saya belum menampilkan kontrak belajarnya ya. Tampilkan dulu kontrak belajarnya. Oke, nanti kalau sudah disepakati nanti akan saya upload ini. Nah, itu bobotnya sekitar yang UTS mana tadi? 30%. Nah, 30%. Nah, jadi harus dikompliti itu. Jadi seluruh pertemuan ada berapa? Misalkan ada 10 kali pertemuan, berarti 10 harus komplit. Kalau tidak komplit, Pak, ya pengurangan nilai otomatis. Oh, berarti karena nilai itu kan dari hasil akumulasi. Akumulasi dari seluruh tugas yang ada. Nah, jadi nanti misal
ada 10 pertemuan ternyata tugasnya hanya 8, ya tinggal dijumlah dibagi 10, tidak dibagi 8. Kenapa begitu Pak? Lah karena saya memberikan 10 tugas, so Anda hanya mengumpulkan 8, kan begitu. Nah, di situ. Nah, kalau telat Pak, nah kalau telat mengumpulkan tugasnya gimana Pak? Nah ini, sebenarnya dalam Fiklas ya, itu tidak saya kunci. Jadi nanti pengumpulan tugasnya di Fiklas. Di Fiklas ada kolom untuk tugas. Ya. Saya tidak akan mengunci itu. Jadi misal Anda telat pun masih bisa mengumpulkan. Hanya saja di dalam tampilan Fiklas saya nanti ada informasi keterlambatan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa nama ini terlambat. Nah, nanti tinggal saya sendiri yang membuat kebijakan. Tak kurangi piro. Nah, kan begitu. Tak kurangi pirang persen. Tapi saya biasanya nguranginya tidak terlalu banyak. Nah, tidak terlalu banyak. Yang penting intinya hindari plagiasi. Kalau melakukan plagiasi, saya tidak ada toleransi. Sudah saya nilai 0 langsung. Ya, saya langsung nilai 0 kalau ada plagiasi, duplikasi. Ya, intinya di situ. Jadi silahkan dikompliti seluruh tugas. Uploadnya di Fiklas. Dan hindari plagiasi. Terlambat masih saya nilai. Masih saya maafkan. Hanya saja nilainya tidak maksimal, kan begitu. Ya toh? Terus pokoknya dikompliti wae tugasnya. Karena lagi sibuk Pak, saya sibuk sampai lupa nggarap tugas. Ora apa-apa, pokoknya menjelang akhir semester kudunya komplit. Nah, tapi kan konsekuensinya tadi ada konfirmasi keterlambatan. Terlambatnya saya akeh yo. Berarti mahasiswa ini kurang disiplin kan begitu. Nah, itu yang pertama terkait dengan UTS. Yang kedua terkait dengan UAS. Kalau UAS ini memang harus sesuai dengan jadwal. Harus sesuai dengan jadwal kalender akademik. Biasanya di akhir semester akan ada informasi bahwa pelaksanaan UAS dilaksanakan tanggal sekian sampai sekian. Nah, UASnya nanti. Biasanya kalau saya menggunakan perkuliahan model semacam ini, nanti tugas akhirnya adalah memberikan refleksi dari seluruh mata kuliah. Seluruh materi dalam mata kuliah. Dan saya akan menyampaikan atau ya mengutarakan satu kasus kontemporer, silahkan Anda sikapi. Misalnya, jadi tergantung nanti isu yang berkembang di masa itu apa, kan begitu. Kalau kemarin isu yang berkembang adalah soal vaksinasi. Nah, jadi saya memberikan masalah terkait dengan vaksinasi, boleh atau tidak, karena isunya adalah saat itu dihantam dengan isu adanya tripsin babi, kan begitu. Nah, jadi saya minta mahasiswa untuk memberikan pandangan mereka, bagaimana mereka menyikapi masalah ini. Nah, terus caranya piye Pak? Loh, kan selama 1 semester Anda sudah diajari metodologi studi fikih. Ada pendekatan sejarah, ada pendekatan komparatif, ada pendekatan historis, ada pendekatan sosiologis, psikologis, terserah Anda mau menggunakan pendekatan apa. Yang jelas, Anda memberikan pandangan Anda terkait dengan isu yang saya sampaikan tadi. Nah, di situ. Nah, gitu ya. Kan di sini kalian mahasiswa akidah dan filsafat, biasanya kan rodok mikir deh. Gitu ya. Paham ya? Oke, itu terkait dengan tugas UAS. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan kehadiran presensi mahasiswa. Nah, presensi mahasiswa ini saya hitung berdasarkan prosentase kehadiran. Nah, berdasarkan prosentase kehadiran. Jadi kalian bisa melakukan absen secara mandiri di Fiklas pada jam dibukanya kuliah. Saat ini sudah saya buka jam kuliah. Ya, silakan Anda melakukan presensi. Jam kuliahnya tadi sampai jam 11 lebih 10. Jadi mulai jam 9.30 sampai jam 11 lebih 10. Karena kita hanya 2 SKS. Nah, di waktu itulah Anda harus melakukan presensi. Ya, harus melakukan presensi.
Nah, jadi Anda melakukan presensi mandiri, jadi nanti langsung terintegrasi di Vclass, di Smooth. Ya, di Smooth Anda langsung terintegrasi. Oh, mahasiswa ini hadir, hadir, hadir. Jadi saya tidak melakukan input manual. Nah, gitu. Jadi kalian bisa melakukan otomatis ngabsen sendiri menggunakan gadget Anda. Kan gitu. Lah Pak, kalau saya mengalami masalah gimana Pak ini? Kan gitu. Nah, kalau mengalami masalah, berarti silahkan Anda segera komunikasikan dengan saya. Pak, saya mengalami masalah, saya tidak bisa melakukan absensi secara mandiri. Nah, jadi nanti saya akan menginput kalian secara manual dalam Vclass. Nah, itu. Tapi konfirmasinya harus pada hari itu juga, jangan belakangan. Misalkan besok atau besoknya lagi. Nah, kalau melakukannya tidak seketika, berarti saya anggap mahasiswanya ini mengada-ngada, biar absennya nampak baik kan gitu. Biar absennya nampak baik. Nah, jadi harus konfirmasi pada hari itu juga. Pak, maaf saya tadi tidak bisa melakukan absensi gara-gara HP saya tiba-tiba kehilangan sinyal atau apa, atau tiba-tiba Vclass-nya error memang. Biasanya di awal-awal perkuliahan biasanya Vclass sering error. Biasanya di situ. Nah, itu biasanya mengalami. Ya, semoga saja sih kali ini tidak mengalami error itu. Ya. Nah itu. Jadi ketika Anda hadir, ya maka total persentase kehadiran Anda itu yang akan jadi nilai. Jadi misalkan Anda hadir dari total pertemuan, misalkan total kalau pertemuan di sini kan 14 kali ya. Misalkan Anda hadir 14 kali, berarti Anda 100% hadir, maka nilai Anda adalah 100. Gitu. Tapi kalau Anda hanya hadir 13 kali, berarti prosentasenya 92%. Berarti nilai Anda hanya 92. Wah, ternyata saya hanya hadir 7 kali, Pak. Itu dalam arti 50%, ya nilai Anda 50. Nah, gitu, 50%. Ya, nilai Anda tetap 50%. Lah Pak, kalau izin pripun Pak? Kalau izin, bolehlah. Jadi nanti saya kasih dispensasi. Nah, saya kasih dispensasi, tapi dengan catatan izinnya langsung dilakukan dengan saya. Jadi langsung ditujukan kepada saya. Mau by WA monggo, by telepon monggo, by langsung ketemu monggo. Harus langsung, tidak boleh melalui perantara. Sekalipun melalui perantara ketua kelasnya. Saatnya masih ke ketua kelasmu nanti. Situ-situ bukan izin kayak wae. Jadi Anda harus berani langsung izin ke saya, Pak, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ini. Itu alasannya jelas. Ya, harus dilakukan secara langsung. Kecuali dalam keadaan tertentu yang memang Anda tidak bisa melakukan sendiri. Nah, misalkan tiba-tiba mau berangkat kuliah di jalan kecelakaan, koma, nggak bisa hadir, nggak bisa ngapa-ngapain, ya otomatis yang memberikan informasi itu ya kawannya kan, nggak mungkin dia sendiri kan. Nah seperti itu contoh saja, semoga tidak ada kan seperti itu. Ya jadi seperti itu. Jadi yang penting Anda berani izin secara langsung, BWA monggo, tapi harus menggunakan identitas jelas, nama ini, name ini, kelas ini. Soalnya terkadang nama itu nama pasaran. Nama pasaran dalam arti neng kelas kene ono nama iku, neng kelas kene ono nama iku. Nanti saya bingung sendiri itu. Nah, jadi nanti tolong. Dan izinnya pun harus pada hari itu juga, maksimal perkuliahan selesai. Maksimal perkuliahan selesai. Jadi izinnya jangan sampai kuliah selesai baru izin. Lebih baik sebelum kuliah saya melakukan izin terlebih dahulu, Pak, mohon maaf nanti saya tidak bisa mengikuti perkuliahan karena ada agenda ini misalkan. Karena ada kepentingan ini misalkan. Nah itu. Jadi jangan sampai setelah selesai kuliah baru izin. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai kuliah baru izin, nggak saya anggap hadir. Dahlah mahasiswa itu tidak mengikuti perkuliahan. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Oke, ada yang tanyakan?
sebelum saya lanjut? Atau ada mau disampaikan? Halo, tes. Masih mendengar suara saya? Ya, Masih, Pak. Oke. Paham ya? Atau ada yang mau disampaikan? Betul. Betul. Oke, kalau nggak ada lanjut lagi ya ini. Coba perhatikan ini. Ya, masih bisa melihat share screen saya ya? ya bisa Pak. Oke, perhatikan. Di situ saya menulis diktum dalam satu semester jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan lebih dari 50% mahasiswa tidak diperkenankan ikut UAS. Ini kira-kira bisa menjadi kendala kalian atau tidak? Karena konsekuensinya apa? Anda tidak bisa lulus dalam kuliah ini. Karena kalau Anda hadir hanya 50%, dalam arti misalkan pertemuannya 14, berarti kan 7 kali. Anda hanya baru hadir 7 kali. Saya tidak bisa memperkenankan mengikuti UAS. Otomatis baru hadir 7 kali nggak lulus kan gitu. Sepakat nggak? Ya paham Pak. Tapi disepakati atau mau diubah? Nggak sepakat Pak? Ya sepakat Pak. Oke, sepakat. Oke, kalau memang sepakat ya sudah, memang seperti itu. Ya, jadi nanti kalau kalian kehadirannya kurang, ya misal kok tiba-tiba, Pak, saya mohonlah dikasih dispensasi untuk bisa mengikuti UAS. Loh, sejak awal kita sudah mengadakan kesepakatan semacam itu, jadi Anda nggak bisa merubahnya kan gitu. Ya, jadi sudah sepakat ya seperti ini ya. Oke, fix. Oke, atau ada mau tambahan? Wah, ora usah Pak, semakin banyak usulan masukan nanti semakin berat juga saya Pak. Iya toh? Pokoknya kakean usulan, kakean nganu, nah pokoknya semakin berat. Nah, pokoknya sementing kaya ngono kuwi manene ora usah kakean usul. Langsung. Jadi nanti misal ada kekurangan atau apa, lho kan ra ono aturane kaya ngono kuwi. Beda nek wis mbok antisipasi di awal, barbarane ra dilakoni ya akan kena kan gitu. Nah, jadi kalau saya biasanya sih kalau ada apa-apa, kalau itu memang sudah bisa dilakukan dan tidak ada masalah ya sudah dilakukan saja. Nah, nggak usah kakan usul. Mau ndak berat dewi. Kayak kasusnya siapa? Ning gone Quran itu sapi kuning kan gitu. Misalnya kon luru sapi tok tapi kakean takon, akhirnya kon luru sapi kuning sing ora tau dienggo kerja. Mumet ah. Nah, begitulah kira-kira. Oke? Oke, saya kira cukup untuk materi orientasi perkuliahan di pertemuan pertama ini. Tugas juga sudah jelas karena tidak ada tugas secara individu tidak ada tugas presentasi. Adanya tugas individu yang dilakukan setiap pertemuan. Nanti uploadnya di Vclass. Uploadnya di Vclass. Jadi nanti kalau saya nge-share video di link, biasanya di Vclass, saya share link. Nah, nanti silakan Anda buka materinya, setelah itu Anda kerjakan tugasnya, maksimal pengumpulan 24 jam. Sangat longgar kuwi. Jadi misalnya kono lagi, aku rak sempat kuliah, aku lagi sibuk nyambut gawe, jadi kuliah yang nyambut gawe. Yang penting pada hari itu Anda jangan lupa mengerjakan tugas. Dan ada yang lebih penting lagi, presensi. Karena presensi nggak bisa dilakukan, karena saya tidak menggunakan model 24 jam. Karena presensinya ya di jam kuliah itu. Anda jam kuliahnya mulai jam 9:30 sampai jam 11:10, presensinya harus dilakukan di jam itu. Itu aja sampai lali. Ya, saya tekankan lagi, jangan sampai lupa presensi. Mas pokoknya penting absen sih, materi kok tak waca engko sore nek rada selo ban gawe. Ya ora apa-apa, penting tugasmu ono, kan ngono.
Mbok waca, mbok simak sore, mbok nganu sore atau malam sekalian ngerjakan tugas. Ya nggak apa-apa kalau saya. Yang penting tugasmu ada. Tapi presensinya harus Anda lakukan pada jam kuliah. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya? Pak, maaf mau tanya. Oke, monggo. Perihal tugas itu kan disuruh kayak resume gitu ya Pak ya? Bukan Kayak resume, ditulis bukan resume Mas, bukan resume. resume. Anda melakukan refleksi, jadi pandangan Anda boleh setuju, boleh tidak terhadap materi yang Anda sampaikan. Misalkan saya menyampaikan terkait dengan pendekatan historis. Jadi Anda berikan komentar, misalkan begini, oke, jadi pendekatan sejarah itu memang ada manfaatnya. Setidaknya kita bisa mengetahui kronologi dari munculnya aturan fikih yang seperti ini. Jadi setidaknya metodologi sejarah ini bisa menjadi alternatif dalam mengkaji fikih. Kan begitu. Alasannya apa? Alasannya Anda boleh mengutip pandangan orang lain. Nah, seperti itu, Mas. Dan di saat mengutip pandangan orang lain, itu harus artinya Pak ya? Ya dikasih footnote. Dikasih footnote ya? Oh. Ya, dikasih footnote. Ya Pak, udah. Ya, paham ya? Oh iya, Ya, Pak. saya lupa. Maksimal ya nggak usah banyak-banyak lah refleksinya, maksimal 1 halaman, nggak usah kakek Mas ya. Minimal Pak. Minimal yang penting apa ya, poinnya kena aja, yang penting poinnya kena. Minimal kan iso wae nek semisal Anda nulis sak kalimat dan itu sudah jawamiul kalim, jawamiul kalim itu singkat padat, ya ora apa-apa. Ya, kalau sudah jawab kalim, yang penting poinnya kena. Oh, poinnya ini. Jadi orang usah ngalor ngidul jawab bahasnya. Jadi langsung poinnya apa? Anda sepakat atau tidak? Alasannya apa? Nah, cuman gitu toh. Maksimal 1 halaman. Gak usah kakek. Nek akeh aku dewe sing mumet macane. Kayak gitu. Jadi gak usah banyak-banyak. Harus diketik, Pak. Mbok ketik ya monggo, mbok tulis tangan ya monggo. Ya, dan ditulis tangan nanti difoto lah, hasil fotonya itu diupload di Fiklas. Nah, kalau diketik ya file tinggal diupload di Fiklas kan gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi bagi kalian yang belum punya media untuk ngetik, radio laptop misalkan, arep nyilah ya ewoh gawe rental randi duit, ya ditulis tangan wae. Ditulis tangan, kok bariku difoto, nyilah kamerane koncone wong anu, terus dikirim. Nah, sebenarnya kan ngono tok. Nah, sebenarnya apa yang Anda sampaikan pada saya tersampaikan. Nah, gitu. Maaf Pak, tugasnya mulai hari ini atau minggu depan Pak? Minggu depan. Nah, ini kan baru orientasi, Mas. Ya udah Pak. Kirain hari ini Pak. Anda kok terlalu semangat toh. Enggak Pak. Lah kalau Anda mau kasih tugas apa wes? Khusus Anda sendiri ya. Bukan yang lain. Minggu depan aja Pak. Iya, memang minggu depan. Oke, jadi tugas akan saya mulai minggu depan. Jadi nanti tidak ada UTS secara khusus, tidak ada. Jadi itu UTS-nya saya ambilkan dari nilai mingguan kalian. Lah, saya sudah membebani kalian banyak kok, mau saya tak bebani meneh kan gitu. Yasiru wala tu'asiru. Kayak gampang wae, ora usah dengel-ngelan gitu. Ora usah khawatir masalah nilai. Ya, pokoknya sempat Anda rajin, tekun, dan berani untuk menyampaikan gagasan. Wah, itu saya akui. Anda boleh kalau mengkritik saya, yang jelas harus ada reasoningnya. Alasannya apa? Gitu. Boleh. Seperti kalau dasar kuat ya. Orang kritik tanpa solusi. Ya, Pak. Nah, boleh. Terus ada yang lain? Gak ada? Ya udah Pak. Sudah. Nah, kalau sudah ya sudah selesai kuliahnya. Kan gitu. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam materi orientasi perkuliahan dan kontrak belajar ini. Bagi yang telat join, ya nanti bisa disimak di YouTube,
ya, karena ini proses ini saya rekam. Nah, YouTube-nya apa? nanti saya kasih linknya nanti di grup. Jadi materi nanti akan saya share di V-Class dan di WA Group. Nah, gitu ya. Oke, jadi Pak. nanti bisa disimak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, Iya, ya, Pak. silakan. Iya. Ini Pak, tadi kan disebutkan kalau misalkan kita mencari pendapat orang lain gitu ya, kan harus ada footnote-nya itu. Nah, itu footnote-nya itu harus pakai Mendeley atau enggak, Pak? Wah, kalau Anda sudah bisa menggunakan, silakan. Bagus. Anda Tapi kan- sudah belajar itu belum? Apa itu Kalau Mendeley, Pak? footnote biasa bisa, Pak, tapi kalau pakai Mendeley kurang bisa gitu, Pak, yang saya tanyakan gitu. Oh, gitu. Wah, ini masalahnya mata kuliah saya itu metodologi studi Islam. Kalau mata kuliah PKTI, penulisan karya tulis ilmiah, akan saya ajari itu nanti. Jadi gimana, Pak? Misalkan pakai footnote yang ada di Word tuh nggak apa kan, Pak? Nggak apa-apa, tapi nanti kalau sudah bisa menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero atau apa, itu lebih baik. Nah, berarti Anda semester 1 sudah menguasai tentang itu, kan gitu kan, keren itu. Bagus. Ya, Pak. Nampaknya Makasih, kemarin kakak kelas Anda akan mengadakan pelatihan itu deh, ya. Ya, nanti saya coba nanti tanya ke kakak-kakak kelas Anda mengadakan pelatihan itu. Karena saya sendiri yang diminta untuk menjadi narasumbernya. Nah, jadi nanti akan saya ajari cara nulis makalah sing apik iki piye. Harus berdasarkan bukan berdasarkan, dia bisa menggunakan sumber yang kredibel, juga bisa menggunakan manajemen referensi. Nah, jadi sekarang eranya era serba digital, ya kita harus canggih lah, harus canggih. Nah, di situ. Ya nggak apa-apa, pokoknya yang penting dikasih referensi saja Mas. Kalau belum bisa menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero, ya berarti pakai footnote bawaannya Word aja nggak apa-apa. Ya baik, Pak. Makasih, Pak. Gitu ya. Oke, sama-sama. Yang lain? Cukup, nggak ada? Dari mbak-mbaknya mungkin? Ya, kalau nggak ada ya sudah. Cukup. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa presensi secara mandiri ditutup sampai jam 11:10. Bagi kalian yang punya masalah segera konfirmasi ke saya. Gitu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya. Oke, Pak.